Selamat datang di Sulawesi Tenggara. Untuk menuju provinsi ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Bandara Halu Oleo Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 15 kabupaten dan 2 kota madya dengan jumlah penduduk sekitar 2.749.010 orang. Luas wilayah Sulawesi Tenggara sekitar 38.000 km persegi. Dengan batas wilayah utara, Sulawesi Tenggara adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Sedangkan batas wilayah selatan adalah Laut Flores, batas wilayah timur adalah Laut Banda, dan batas wilayah barat adalah Selat Bone. Sulawesi Tenggara terkenal dengan wilayah baharinya yang luar biasa. Seluas 114.879 km persegi, perairan Bumi Anoa merupakan surga untuk manusia dengan sumber daya yang berlimpah. Saya, Permatasari Harahap, akan menemani kalian untuk melihat perkembangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertahap, mulai dari potensi alam yang cantik hingga manajerial ASN yang membaik. Oleh karena itu, saksikan terus VVIP Spesial Ramadan Provinsi Sulawesi Tenggara. Halo, hai, silakan. Oh, terima kasih. Emang ya kalau misalnya lagi puasa gini tuh ngobrol-ngobrol enakan duduk. Ya, kan dia kan Pak Asrun ya. Oke, nah ini kan adalah Pak Asrun Lio selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehat, Pak? Alhamdulillah ya, puasa-puasa ya. Seger loh. Ya. Seger loh biar bulan puasa. Masih jam segini. Tadi sore telat nggak? Ya, telat, kita nggak telat karena rumah kita pas berdekatan dengan masjid. Jadi ya suara azan ya pasti kencang. Langsung kencang, gitu ya. jadi langsung bangun gitu. Tapi kalau dari sektor-sektor atau program-program yang dikerjakan di sini gitu ya di pemerintah daerah Provinsi Sultera sendiri gitu di bulan Ramadan ini, ada nggak sektor yang ditingkatkan lagi gitu? Dalam perencanaan kegiatan kita kan dalam satu tahun kegiatan ya itu sudah terprogram. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan kita itu dilaksanakan berdasarkan perencanaan ya. Jadi kita udah bagi dalam triwulan pertama apa yang harus dikerjakan ya, realisasinya seperti apa, lalu kemudian triwulan kedua sampai akhirnya dalam 1 tahun kegiatan pada triwulan keempat tahun berjalan itu kita udah bagi. Jadi sudah ada susunannya ya, gitu ya? Sudah ada susunan dalam perencanaan 1 tahun itu. Jadi kita melaksanakan aja berdasarkan agenda jadwal yang sudah tersusun itu. Tapi tiba-tiba boleh tahu nggak sektor apa yang paling tingkatkan di bulan Ramadan? Secara keseluruhan ya dalam program-program pembangunan yang sudah direncanakan itu semua akan berjalan. Cuma ada prioritas-prioritas tentunya ya. Prioritas-prioritas itu diarahkan pada bagaimana mewujudkan arahan Presiden yang terkait dengan program-program penuntasan kemiskinan, kemudian masalah stunting, ya termasuk masalah reformasi birokrasi, ya, masalah penataan ASN. Ya. Berarti ini apakah sesuai dengan pertanyaan saya selanjutnya? Saya juga penasaran nih, karena memang ada 8 program unggulan gitu ya, yang akan dijalankan oleh Pak PJ Gubernur, Bapak Andap Budi Revianto. Ini adalah arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ini ada 8 program unggulan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Bisa dijelaskan nggak 8 program unggulan itu apa saja? Ya, 8 program unggulan Pak Presiden dan kemudian dilaksanakan oleh Pak PJ Gubernur ya sejak Pak PJ Gubernur itu dilantik. Sekarang ini yang difokuskan pada masalah penanganan inflasi. Kemudian masalah stunting. Ya. Sultera itu ada beberapa daerah juga yang memang
stunting ini Masih tinggi, ya? masih tinggi, ya. Katakanlah di Buton. Ya. Ya. Lalu masalah penuntasan kemiskinan, Baik. masalah yang berkaitan dengan bagaimana membangun Satu wilayah. ya infrastruktur ya, yang masih kurang begitu. Kemudian ya tentu hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana penataan birokrasi. Baik. Nah, tadi Bapak juga sempat menyebutkan ada masalah infrastruktur atau penataan suatu wilayah agar bisa lebih baik lagi gitu dari yang sekarang. Itu kan berarti artinya adalah untuk membuat satu wilayah itu dibuat jadi lebih baik agar bisa digali potensinya gitu. Jadi potensi daerah itu adalah poin ke-6 gitu ya. Ada program unggulan ke-6. Boleh dijelaskan nggak kalau di sini potensi atau potensi unggulan atau daerah-daerah yang unggulan di Sulawesi Tenggara itu apa aja sih? Ya, yang saat ini yang tentu yang sedang booming ya, kalau kita bilang seperti itu potensi pertambangan. Tapi potensi pertambangan ini tidak bisa, dia ada masa waktu ya. Kalau terus digali, dia pasti akan habis pada masanya. Sulawesi Tenggara ini yang potensial ke depan untuk digali, dan itu semakin banyak digali pasti akan semakin baik ya, yaitu potensi budaya dan potensi wisata. Ya, baharinya juga bagus ya. Kita bahari itu menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena kita Provinsi Sulawesi Tenggara ini luas wilayahnya itu 74% itu laut. Ya, jadi tentu wilayah-wilayah pesisir yang kalau disentuh itu ditata dengan baik, itu akan menjadi potensi wisata yang menjanjikan. Itu apakah semua potensi atau daerah-daerah di Sulawesi Tenggara itu sudah sudah bisa ditampilkan keunggulannya, atau masih ada yang mesti dieksplor lagi Pak dari pemerintah? Ya, ada beberapa yang sudah bisa masuk dalam destinasi ya, destinasi nasional, katakanlah Wakatobi. Ya. Wakatobi itu di Pulau Hoga ya, dengan marine tourismnya, dengan wisata lautnya, wisata bahari, dan juga di Konawe Utara. Ya, Konawe Utara itu ada yang kita sebut dengan Pulau Labengki. Ya, Labengki nanti bisa ke sana dan bisa lihat bagaimana Sulawesi Tenggara sudah mulai melakukan promosi dan sudah banyak peminatnya, wisatawan yang datang berkunjung di sana. Oke, kalau ngomongin wisatawan kan biasanya kalau bulan Ramadan atau menjelang Lebaran itu kan banyak banget ya Pak, yang ada yang mudik, ada yang datang untuk berwisata karena ada libur panjang gitu ya kan di sini. Tapi ada nggak antisipasi dari pemerintah daerah sendiri untuk mengantisipasi itu tuh? Nanti ada yang mudik, lalu juga ada pendatang ke Sulawesi Tenggara gitu, ada nggak? Ya, kita di sini pasti kita punya akses untuk jangkauan pulau-pulau itu. Ada kapal-kapal yang dikelola oleh swasta, dan juga ada kapal-kapal masyarakat tentu. Dan ini yang mengatur bagaimana alur dan bagaimana arus mudik nantinya. Kita punya Dinas Perhubungan ya. Tentu nanti Dinas Perhubungan ini akan mengatur bagaimana mengatur arus ya, yang keluar dan masuk ya, masyarakat yang masuk tentu karena daerah kita adalah daerah kepulauan, supaya bisa diatur menggunakan kapal-kapal yang kapal feri, kapal-kapal kayu juga kita ada banyak di sini. Jadi sudah disetting semuanya ya, jadi nggak akan membludak, jadi semua happy lah ke sini. Ya, nanti juga kita ini kan sekarang beberapa minggu ke depan pasti arus mudik sudah mulai ya, mengenalkan Lebaran. Dan kita sudah antisipasi seperti itu. Bagaimana kita menyediakan transportasinya, bagaimana mengatur lalu lintas, bagaimana masyarakat itu diatur supaya tidak mudiknya itu tidak
apa ya? Satu waktu. Iya benar. Jadi ada waktunya, ada Ya, minggu ke sini, ada betul. berapa hamin berapa, ada yang ini semua Betul, teratur ya. gitu ya. Itu sudah diatur semuanya, sudah Ya. diantisipasi oleh pemerintah daerah, baik itu bagi pemudik juga pendatang nantinya ke Sulawesi Betul. Tenggara. Tegas dan berwibawa, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budi Revianto mampu memimpin Sulawesi Tenggara menjadi provinsi yang lebih baik dari segi struktural hingga birokrasi. Oke, kita balik lagi nih Pak ke Pak PJ lah gitu ya. Kita tahu nih Pak semuanya kalau Pak PJ ini punya background dari instansi Polri. Ya. Benar kan ya? Jadi kita tahulah bagaimana beliau dalam menerapkan segala sesuatunya. Tapi benar nggak Pak dengan backgroundnya Bapak di balik instansi Polri-nya itu ada nggak kebijakan dari Pak Andap, Pak PJ Gubernur yang dibawa ke pemerintah daerah saat ini? Ya. Karena saya yang mendampingi selaku Sekda ya, saya mendampingi Pak PJ Gubernur sejak beliau dilantik dan hingga saat ini sudah bulan ke-6. Saya kira banyak hal yang positif bagi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara ini ya. Dengan latar belakang beliau dari kepolisian, tentu membawa budaya, disiplin yang cukup tinggi, sehingga perubahan itu terasa ya, dari kedisiplinan yang terbentuk oleh para ASN dan juga beliau bagaimana menata sistem administrasi di sini untuk lebih baik ya, bagaimana menangani masalah-masalah dan cara beliau menangani masalah itu langsung. Jadi kalau ada masyarakat, ada aduan masyarakat atau ada yang masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung, itu didudukkan secara bersamaan antara masyarakat dan juga dengan pemerintah ya. Satu yang terbaik juga bagi kami ya, kami merasakan bagaimana sistem administrasi persuratan itu karena beliau membawa sistem administrasi persuratan dari Kemenkumham. Jadi beliau sangat paham bagaimana birokrasi ini dan bagaimana menata, lalu bagaimana mengatur sistem informasi, administrasi agar itu menjadi mengutamakan pelayanan yang lebih baik. Ya. Jadi nggak heran kalau di Februari tahun 2024 ini Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan sistem merit ASN terbaik di Indonesia, benar nggak? Ya, nah, itu penilaiannya seperti ya, salah satu. Ya, Oke, jadi dari baik, sekarang kategorinya adalah baik. Ya, betul. Penilaiannya seperti apa? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga nilai kita berubah dari kurang menjadi baik. Ya. Antara lain ya, penegakan disiplin itu tadi, karena itu budaya yang dibawa. Lalu kemudian dalam hal perencanaan kita mengatur bagaimana kebutuhan ASN kita, jadi perencanaan kita itu diperbaiki, dilihat analisis jabatannya dan atau kita melihat kebutuhan ASN kita secara keseluruhan. Ya. Dari sisi itu kita Pak PJ Gubernur kan membentuk namanya tim internal ya untuk mengevaluasi bagaimana sistem merit kita itu yang saat ini. Di situ dalam evaluasi ternyata kita sudah ada beberapa poin yang bisa menambah nilai kita ya. Dari bagaimana ASN kita itu selalu diperhatikan bagaimana pengembangan karirnya ya. Misalnya dengan melalui program-program peningkatan kapasitas mereka ya. Ada kebutuhan ASN yang harus misalnya menambah pengetahuan dan atau keterampilan, katakanlah di bidang kesehatan, ya, keperawatan. Bapak PJ Gubernur memberikan ruang untuk itu, untuk peningkatan kapasitas itu, sehingga ada poin dari situ. Dan bagaimana sistem informasi tadi yang terbangun.
ya, dengan sistem informasi yang sistem SPBE kita, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik sudah mulai baik. Itulah poin-poin yang mempengaruhi penataan sistem merit kita, sehingga kita berada pada sekarang posisinya baik. Oke, tapi kan sekarang adalah posisinya baik. Dari tadi Bapak dikatakan tahun sebelumnya kurang baik, kurang, sekarang baik. Berarti kan selangkah lagi menjadi sangat baik. Iya, selangkah lagi. Menurut Bapak gitu ya, tantangannya apa saja sih di sini untuk bisa dari kurang jadi baik, nanti satu langkah lagi nih ke sangat baik. Apa tantangannya untuk memperbaiki itu semua? Jadi ya tentu itu tidak mudah ya, kita melangkah dari kurang kemudian baik, apalagi nanti arah Pak Gubernur ini harus nanti sangat baik. harus sangat baik. Nah, tantangan kita di sini adalah merubah kebiasaan lama itu ya, kebiasaan yang Sudah melekat lah yang itu sudah ya. melekat lama ya, yang tidak disiplin kemudian nanti harus menjadi disiplin, itu kan kita itu merubah etos kerja ya dari ASN ini. Dalam resolusi 2024 ini Pak PJ Gubernur kan sudah menegaskan bahwa kita akan membangun suatu pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang semakin berakhlak. Semakin berakhlak itu apa? Kita berorientasi pada pelayanan. Ya. Jadi bagaimana membuat suatu pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Ya emang agak berat ya Pak kalau misalnya kita memang mengelola suatu wilayah yang isinya adalah budayanya banyak, karakternya juga banyak, lalu juga latar belakang pendidikan yang berbeda, itu perlu kerja keras. Tapi sudah bagus, yang tadinya kurang, sekarang sudah baik, nah kita nanti selangkah lagi menjadi sangat baik. Tapi saya boleh nggak Pak minta izin gitu ya, kalau ngobrol-ngobrol sama ASN yang ada di sini? Boleh. Saya mau dengar curhatannya mereka. Ya, boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi, boleh nanti kita langsung ke sana ya? Langsung aja ke depan ya? Ke depan ya, boleh ya. Oke. Ya, ini kantor kita ya. Jadi kita nanti ketemu staf di sana ya. Baik. Nah, bisa ngobrol-ngobrol di sini dong. Boleh. Boleh ya. Ini. Siapa nih? Ini halo. Kepala Perpustakaan ya. Halo Pak. Apa kabar? Saleh. Dengan Pak siapa? Pak Nur Saleh, Kadis Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Kadis Pak Kadis ya. Oke, boleh langsung ngobrol nih. Ya. Nah, tadi kan saya udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Asrun. Itu kan perihal provinsi daerah Sulawesi Tenggara ini mendapatkan apresiasi merit ASN terbaik di salah satu daerah mendapatkan kategori merit ASN terbaik di Indonesia dengan kategori baik. Nah, itu kan tadi Bapak juga sudah cerita sebelumnya adalah kurang. Sekarang 2024 jadi baik. Nah, berarti selangkah lagi jadi sangat baik. Boleh nggak sih Pak ceritain memang ada perubahan apa saja sih sini kok bisa dari kurang menjadi baik? Terima kasih. Pertama mau pakai kostum ini. Oh iya, saya juga. Nih lagi santai nih. Iya, artinya bulan Ramadan itu kewajiban bagi umat Muslim, tapi olahraga dan jalan santai juga tetap jalan. Wis mantap. Jalan-jalan santai ya. Iya. Oke. Saya kira begitu. Berikut terkait dengan sistem merit yang dinilai oleh pemerintah pusat tentunya, juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pak PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian juga Pak Sekda tentunya, berkomitmen kuat agar sistem merit yang dilaksanakan di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa menampilkan yang terbaik. Artinya ketika itu dilakukan maka oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian Pak Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerapkan itu di Sulawesi Tenggara. Apa saja sih Pak perubahannya yang Bapak rasakan gitu loh sekarang di sini? Pertama tentunya kedisiplinan dulu ya. Jangan dipelototin nih, curhat aja Pak, curhat nih. Ya, ini kan staff. Jadi saya harus lihat apa yang dia ngomong ya. Jadi curhat apa yang dirasakan perubahannya? Artinya dari kedisiplinan kemudian yang meningkat tentunya dalam penataan birokrasi selama Pak PJ dan Pak Sekda menata birokrasi Sulawesi Tenggara ini, saya selaku Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi yang teramat sangat kepada beliau berdua tentunya, karena dengan sistem merit yang diterapkan di Sulawesi Tenggara, Pemprov telah mampu memberikan ini sebuah komitmen ya, memberi penghargaan
reward kepada pegawai aparatus sipil negara khusus di lingkup pemerintah provinsi negara, penghargaan kepada yang berprestasi, yang berkarya, yang konsisten dalam menerapkan kedisiplinan di lingkungan dan diri tentunya. Yang berikut juga karena ada penghargaan tentu ada punishment juga dong. Ya, ada punishment kepada pegawai yang kurang disiplin, kurang berkarya, yang kurang malas, yang malas, apel-apel kira-kira begitu. Kami setiap hari Senin di sini ada apel gabungan. Ini sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Bapak PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, juga dengan Pak Sekda tentunya Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mencoba mengasah kita agar ada kesadaran kolektif dalam menerapkan disiplinan. Itu terasa, satu. Yang kedua, keterbukaan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara dan Pak Sekda, saya pikir tidak perlu diragukan lagi. Di sistem lelang kegiatan, proyek, istilah begitu, kita juga sudah melalui ada bosara kita yang bisa diikuti oleh semua tanpa ditutupi. Itu Bosara keterbukaan. itu belanja online Sulawesi Tenggara. Jadi belanja-belanja ATK, makan minum, itu kita tidak belanja manual, tapi kita pesan melalui Bosara. Ya, kayak apa? Marketplace begitu. Jadi tidak ada lagi transaksi yang terjadi secara manual. Jadi semua sudah berbasis, digital juga ya, digital, berbasis elektronik semuanya. Jadi sudah pasti dong peran dari PJ dan juga Sekda ini berperan dalam manajerial ASN di sini. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak. Silahkan melanjutkan tugasnya lagi. Semoga kita doakan ke depannya memang nanti mendapatkan kategori yang satu tingkat lagi. Sangat baik ya. Dari baik ke sangat baik. Sukses terus. Semangat. Tetap puasa. Oke, baiklah. Nah sekarang saya mau muter-muter lagi boleh? Oke, boleh. Ya, jalan-jalan lagi. Mau ketemu bapak-bapak di ibu yang lain ya? Boleh. Oke, baiklah. Sukses terus Bapak. Jalan-jalan gitu. Tapi kalau saya lihat kita muter-muter kota aja. Sini ya. Muter-muter kota Kendari ini kan kecil aja. Iya. Tapi emang saya lihat-lihat di sini kain tenunnya bagus-bagus ya Pak ya? Ya. Kita di sini kan ada 17 kabupaten kota ya. Awalnya sih sebenarnya cuma 4 kabupaten. 4 kabupaten itu mewakili 4 etnis ya, 4 kelompok suku bangsa. Ada Tolaki, ada Muna, ada Buton, dan ada Moronene. Masing-masing kelompok etnis ini punya ciri tersendiri dalam tenunan. Ya. Mereka ada ciri khas masing-masing. Nanti kalau melihat tenunan itu ada di sini di Dekranas. Jadi di sini memang tenunnya bagus, lalu juga kulinernya juga banyak macam-macamnya. Salah satunya. Nanti boleh kunjungin Dekranas. Dekranas Ultra. Semua ada di sana ya. Iya, jadi nggak jauh sih, dekat, nggak jauh. Jadi dia di situ koleksi dari berbagai daerah. UMKM yang mengelola kerajinan daerah itu dikumpulin di situ di Dekranas. Tadi Bapak sempat mengatakan waktu saya menanyakan ada 8 program unggulan dijalankan oleh Pak PJ. Itu adalah arahan dari Pak Presiden kita saat ini, Pak Joko Widodo. Ini adalah salah satu adalah penanganan inflasi. Nah, kalau menurut Bapak, Pak, laju inflasi di Sulsel saat ini seperti apa dan penanganannya bagaimana? Inflasi Sultra ini awalnya memang kita sempat ya menempati posisi inflasi tertinggi ya, kedua ya secara nasional. Tapi kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak PJ Gubernur selalu melakukan operasi pasar ya, melalui tim pengendali inflasi daerah. Setiap saat kita turun mengecek harga pasar. Kalau mau bahas-bahas inflasi gitu Pak, enak kemana sih Pak? Saya pengen tahu deh pertumbuhan perekonomian di sini dan lain gitu, enaknya kemana nih? Ya boleh kita kunjungi UMKM yang ada untuk melihat bagaimana produktivitas UMKM. Ya. Kita juga bisa nanti cek pasar. Nah lebih bagusnya
gini aja. Apa nih? Saya suka nih kalau ada lebih bagusnya. Dan kita selalu kerja sama ya, menangani inflasi ini kita sangat dibantu oleh Bank Indonesia. Oke. Ya. Nanti ketemu Pak Doni, ya, kepala Pak Doni, perwakilan Bank Indonesia. Nanti di sana bisa dijelaskan ya lebih rinci upaya-upaya kolaborasi yang kita lakukan itu bersama Bank Indonesia. Jadi bisa nanti langsung ngobrol bisa langsung sama Pak Doni aja, ya sama Pak Doni. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Doni Septadijaya selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, karena Bank Indonesia sudah pasti kita akan ngomongin ekonomi dong, Mas ya. Mas, saya mau tahu dong, Mas, kalau pertumbuhan ekonomi sendiri gitu ya di Sulawesi Tenggara seperti apa sih saat ini? Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara di tahun 2023 kemarin angkanya cukup baik, itu di angka 5,35. Nah, ini adalah angka yang cukup baik karena berada di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kita sudah kembali ke masa pra-pandemi. Karena sebelumnya di saat pandemi kita sempat minus seperti di daerah-daerah lain yang mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya. Nah, dalam selain indikator pertumbuhan ekonomi, kita juga punya pertumbuhan perkembangan harga-harga. Nah, kemarin di tahun 2023, alhamdulillah inflasinya cukup baik, nilainya di bawah 3%, berarti berada di bawah target inflasi nasional. Oke, ini pas nih, karena tadi juga saya mau tanya inflasi atau laju inflasi di Sulawesi Tenggara saat ini seperti apa? Nah, laju inflasi Sulawesi Tenggara ini alhamdulillah membaik. Di bulan Januari kemarin kita minus, mengalami deflasi 0,03%. Mantumannya dalam tahunan dia mengalami inflasi 2,46%. Mas Doni, boleh nggak saya minta dong, kalau menurut Mas Doni sendiri nih pribadi gitu ya, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan PJ Gubernur saat ini Pak Andap itu seperti apa? Nah, alhamdulillah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Tenggara itu dalam kondisi yang membaik, terutama pasca pandemi COVID. Nah, di tahun ini, di tahun 2024 ini, perekonomian Sulawesi Tenggara itu didukung oleh yang namanya sektor pertanian. Dia paling besar komposisi andilnya. Dengan adanya perbaikan musim seperti saat ini, plus akan efektifnya bendungan-bendungan besar yang sudah akan diresmikan oleh Presiden beberapa saat nanti, itu diharapkan nanti akan mendorong juga produktivitas pertanian Sulawesi Tenggara, sehingga diharapkan pertumbuhan di Sulawesi Tenggara di tahun 2024 menjadi semakin lebih baik. Nah, ini saya lihat sendiri kemarin kami dari kegiatan di Konawe bersama Pak PJ Gubernur, Pak Andap, dari kegiatan yang kami hadiri langsung meninjau bendungan Amororo, persiapannya nanti untuk diresmikan oleh Presiden. Oke, berarti kita sama-sama berharap memang pertumbuhan ekonomi saat ini di Sulawesi Tenggara semakin baik, gitu ya, jauh lebih baik, dan tingkat atau laju inflasinya juga bisa semakin ditekan. Dan pastinya kita bisa, udah tahu lah ya pengendalian gimana, cara mengatasi seperti apa, gitu ya. Sekarang kita ngapain nih? Kita jalan-jalan lagi boleh? Boleh. Oke, kita muter-muter lagi ya? Boleh. Oke, baiklah. Ya. Orangnya sedikit. Ini apa, Mas? Ini Galeri UMKM Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Galeri UMKM Sulawesi Tenggara. Oh gitu? Iya. Loh, di sini ada? Ada, ini adalah produk-produk UMKM yang menjadi mitra dari Bank Indonesia. Wah, saya masuk dong, saya tertarik nih. Loh, biasanya kan ada di luar, nggak ada di sini gitu loh. Ya, masuk dulu ya. Nah, ini produk-produknya dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Oh, jadi Bank Indonesia itu membina produk UMKM di Sulawesi Tenggara? Bukan di Sulawesi Tenggara aja, tapi di seluruh Indonesia. Jadi ada 46 kantor perwakilan Bank Indonesia. Kami memiliki mitra-mitra binaan UMKM. Oh, saya baru tahu loh, Mas. Saya kira tuh mereka biasanya UMKM itu dikelola sendiri atau Pemda setempat saja, tanpa ada support intervensi dari pihak lain. Nah, ini ternyata Bank Indonesia melakukan intervensi terkait pengembangan UMKM karena kita melakukan secara kontinu. Dan konsisten. Nah, ini yang membedakan antara program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun dengan pihak yang lain. Nah, tapi kan biasanya produk-produk UMKM, apalagi baju gitu ya, kain tenun ini kan suka ikut pameran tuh, kayak fashion show atau apa festival itu gimana? Nah,
Bank Indonesia biasanya memfasilitasi kain-kain tenun yang berasal dari Sulawesi Tenggara untuk bisa dipentaskan di show-show yang berskala nasional maupun internasional. Oke. Nah, Bank Indonesia di sini biasanya kita bekerja sama dengan desainer nasional biasanya, karena kita pengen dapat kualitasnya, atau kita bekerja sama dengan desainer lokal yang sudah memiliki exposure nasional. Keren-keren loh, saya mau lihat-lihat, Iya. boleh nggak? Silakan. Harganya pasti juga bersaing dong ya di sini ya? Ya sebenarnya kalau sesuai dengan ukuran sih, kalau ada yang berminat biasa nggak apa-apa, kalau ada yang berminat kita berikan, kita jual. Senang loh main ke Bank Indonesia Sulawesi Tenggara ini, Iya. karena memang banyak informasi yang saya dapat di sini. Karena saya baru tahu juga gitu ya, kalau ternyata Bank Indonesia ikut membina atau mensupport UMKM setempat, Di seluruh apalagi ada di Indonesia. sini gitu, Ya, di betul. kantornya. Jadi kalau misalnya kita mau barang tersebut, misalnya saya deh, saya mau beli gitu barang-barang sini, bisa lewat sini. Bisa lewat sini, atau bisa melakukan pemesanan. Contohnya seperti ini ada paket sendiri, Wubi, tidak hanya makanan minumannya, tapi juga langsung jadi satu paket dengan harga tertentu. Jadi bisa Bisa buat ini ya, hadiah juga, souvenir juga langsung. asik Sudah jadi ya. langsung. Tuh, jadi ini apalagi bulan Ramadan, mau kasih ke keluarga dan lain-lain, jadi bisa langsung pesan, langsung dapat goodie bag cantik Betul, kayak gini, betul. jelas ada untuk siapa, ada terima kasih, made with love, Oke, baiklah, senang banget bisa jalan-jalan di Bank Ya, Indonesia makasih, Mbak Sulawesi Ayi, Tenggara, makasih ya Mas Doni ya, Makasih, ini sama-sama. saya bawa loh. Silakan. Oke, baiklah, thank you Mas. Tos dulu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau ketemu sama Ibu Arnas, ada? Saya sendiri. Oh, Ibu. Iya, benar, Mbak. Cantik sekali. Jadi ini adalah Masya Ibu Allah, Arnas makasih, iya. selaku pemilik galeri Sutra Tenun, lalu juga ini merupakan pusat UMKM Tenun Sulawesi Tenggara. Iya, benar sekali. Wow, dari luar tuh udah kelihatan banget nih, banyak banget kain-kain bagus di sini. Ibu lagi ngapain tadi? Lagi merapikan kain? Ya, lagi merapikan ini, Mbak. Kebetulan ini ada produk-produk kami yang Iya. baru datang dari Kabupaten Muna. Kami sedang ditata gitu. Oke, baik. Ibu, tadi kan saya sempat jalan-jalan ke Bank Ya. Indonesia. Saya sempat kaget tuh, ternyata lagi muter-muter di lantai atas. Pas saya nengok ke kanan, set gitu. Wah, kok ada galeri di situ? Adalah galeri UMKM. Ternyata banyak sekali kain-kain tenun, baik itu juga masih ada kainnya, berbentuk kain seperti ini, dan juga sudah didesain dengan jadi baju gitu ya. Itu ada di sana. Tapi emang benar ya, katanya sih mereka memberikan binaan pada penenun di UMKM Sulawesi Tenggara ini. Betul sekali, Mbak. Jadi Bank Indonesia ini sangat berperan di dalam membina pengrajin-pengrajin kami yang ada di daerah. Jadi selama ini Bank Indonesia itu memberikan bantuan khususnya transformasi dari alat tenun yang manual, gedogan itu ke alat tenun bukan mesin atau ATBM. Kemudian juga Bank Indonesia membantu kami untuk pewarnaan. Jadi pewarnaan ini kan, Mbak, harus betul-betul di mata tuh nyaman dilihat. Jadi Bank Indonesia itu membantu kami dengan menghadirkan toko-toko tenun nasional yang maksudnya bisa memberikan, atau desainer nasional itu yang bisa memberikan arahan kepada pengrajin-pengrajin kami ya untuk dibina. Boleh bisikin nggak sih satu kain biasanya harganya berapa? Nggak apa-apa. Ya, kalau untuk kami itu mulai dari 500 ribuan sampai 2,5 juta untuk per lembarnya. Oke, dan itu bisa buat satu baju atau Buat satu satu kemeja. baju, satu kemeja. Nah, di depan saya ada baju-baju. Kalau saya coba boleh nggak sih? Boleh. Penasaran. Saya belum Coba pernah ya, pakai tenun kita dari carikan. Sutra. Boleh ya? Saya coba carikan Iya. Mbak Ayi untuk satu tenun yang bisa dipakai. Ayi kayaknya, coba nih, kayaknya cocok ini dengan bajunya. Kuning-kuning nih. Iya. Boleh ya? Saya coba ya. Coba Ih, kita lucu punya sekali. sampel baju. Oke, baik. Ya, coba deh, Mbak. Makasih. Ini saya bantu. Pas nih kayaknya nih. Iya. Cocok. Mana nih? Wah, cantik Wow. sekali nih, Mbak. Cocok Ih, sekali bagus. sama baju yang dipakai hari ini ya. Bagus ya? Bagus ya? Bagus ya? Lah, kalau ini berarti tenun dari mana? Ini tenun Daerah dari Muna juga, Mbak. Dari Iya. Muna juga. Ada Dari artinya Muna. juga nggak dari garis-garisnya? Iya, jadi ini motifnya robu. Ini robu atau rebung.
Oh, rebung, iya. Rebung, anak lucu ya. bambu. Jadi ini motif rebung, kemudian ini motif kentanedole yang tadi kita ceritakan. Kentanedole, Iya. bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian nih jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, jangan lupa mampir ke Galeri Tenun Sulta yang ada di daerah. Di sini Jalan Sayusuf 3 nomor 20. Oke, karena Kelurahan banyak sekali. Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Ya, karena Kendari. banyak sekali kain tenun yang bisa jadikan buat oleh-oleh dan atau Iya, dipakai betul. untuk sendiri gitu ya. Dan di sini masih banyak lagi. Saya mau lihat-lihat yang lainnya dan saya mau coba-coba juga. Bu Arnas, terima kasih untuk hari ini. Iya. Tapi saya masih boleh nggak untuk keliling-keliling, nyoba-nyoba baju? Iya, sangat boleh, Mbak. Iya, Oke, sangat jadi boleh. jangan- Dengan senang hati kami Terima kasih. menerima tamu-tamu untuk datang ke sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di VVIP Spesial Ramadan, spesial di Sulawesi Tenggara. Yuk, kita jalan-jalan. Ya. Kepiting dan tuna merupakan komoditi pangan terbesar yang mampu diekspor oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebesar 128 ton dilepas ke negara Filipina dan Amerika. Jadi di sini kita kebetulan ikan dari sini kita punya 40 pabrik di dalam kawasan sini. Nanti akan mengelola ikan-ikan yang didaratkan di sini. Jadi mereka kelola untuk nanti tujuan ekspor. Baik langsung ke negara tujuan tadi seperti Amerika, Eropa. Ada juga yang melalui daerah lain seperti Makassar, Jakarta. Oh, Jakarta juga? Jakarta. Jadi ikan di Jakarta belum tentu ikan yang ditangkap di sekitar Jakarta bisa jadi. Dari sini. Oke, jadi selain memang ke ekspor ke negara-negara yang membutuhkan atas permintaan mereka, tapi juga di Indonesia juga, Makassar dan juga Jakarta. Biasanya paling banyak nih Pak permintaannya itu ikan apa sih? Kalau yang industri di sini kebetulan tuna itu paling banyak, sama tadi ikan-ikan yang diekspor kemarin itu. Kebetulan karena pulau-pulau di sini juga banyak yang menghasilkan kayak rajungan itu, diolahlah menjadi kaleng. Itu juga lumayan besar. Bahkan kita sekarang ini ada 2 pabrik untuk mengolah rajungan menjadi rajungan kaleng. Di lokal sepertinya tidak dijual. Itu dikirim langsung ke Amerika dan Eropa. Oh gitu. Jadi memang pengiriman hasil laut di sini tidak hanya dalam bentuk ikan segar atau dagingnya saja, tapi juga dalam bentuk olahan juga. Dan permintaannya banyak tuh Pak. Paling banyak dari daerah mana deh? Saya boleh tahu nggak? Kalau Indonesia? Ya, jadi kalau rajungan itu sebenarnya dulu pabriknya banyak di Makassar. Kenapa begitu? Karena bahan bakunya ada di sekitar pulau-pulau itu. Nah, sekarang pabrik-pabrik itu pada pindah ke sini, mendekatkan mereka dengan bahan baku. Bahan bakunya dari pulau-pulau yang ada di sekitar Sulawesi Tenggara yang masih banyak gitu. Oke. Jadi kalau mereka bangun pabrik sini kan masyarakat di sini yang dapat manfaat. Industri di sini bangkit. Iya, jadi memang diolahnya di sini, baru didistribusikan ke wilayah-wilayah lain. Perekonomian juga naik dong pastinya di sini, ya kan? Sulawesi Tenggara memang sumber daya perikanan itu belum tercatat belum semuanya gitu kan. Itu kalau ada ungkapan begini, telur mata sapi ya. Ayam punya telur, sapi punya nama. Sama dengan ini pengolahan ikan ini. Jadi Sultra ini, Sulawesi Tenggara ini sebenarnya dia bahan baku ya yang seperti ini dalam proses penangkapan. Penangkapannya itu di perairan Sulawesi Tenggara. Lalu nelayan, kemudian dibawa ke sini, lalu diproseslah di sini pengemasannya. Dikirim ke Jakarta seperti tadi yang disampaikan, dikirim ke Makassar. Kirim juga ke luar negeri juga. Pencatatan penghasilannya itu Makassar sama Jakarta. Padahal sumber ikannya dari sini. Nah, ini yang akan kita ubah ya. Jadi proses keseluruhannya itu semuanya dapat. Nah, harusnya menguntungkan Sultra. Jadi dari sisi bisnis kita dapat ya. Kalau ekspor kita itu dari sisi bisnis kita dapat. Saya penasaran kalau mau lihat-lihat yang lainnya, boleh nggak di sini? Boleh. Boleh? Jalan-jalan dong Pak, boleh ya? Kita ke sana ya? Iya, baik. Iya.
Nah, jadi mereka ikan bongkar, langsung masuk sortir. Oke. Ini proses sortir, nanti ditimbang di sini. Oh. Nanti ada timbangan. Ini masing-masing kapal udah langsung sortir ke sini. Langsung jadi satu pintu satu kapal nih. Oh, satu pintu satu kapal. Jadi nanti mereka bervariasi, biasanya rata-rata 5 ton. Mereka bongkar di sini dan setelah melalui proses ini timbang. Nanti setelah ini dikasih es tuh, kasih es. Nah ini sudah mulai tuh. Nanti langsung naik ke kendaraan. Wah, saya sudah membuktikan sendiri bahwa hasil laut di Sulawesi Tenggara ini banyak banget. Ada ikan tuna, cakalang, ikan layang, lalu ada apalagi tongkol, dan semuanya seger-seger banget. Kayaknya enak kalau buat buka puasa, Pak. Boleh nggak kalau saya cobain nih? Ada kepiting, ada segala macam. Boleh? Boleh? Boleh ya? Buka puasa ya. Wah. Kita makan enak, kita makan ikan di Sulawesi Tenggara. Sekarang kita boleh jalan-jalan lagi? Jalan-jalan lagi ya? Oke. Oke. Seru banget ya. Tadi kita udah muter-muter, lalu juga saya juga sudah mengunjungi Bank Indonesia. Terakhir kita sudah mengunjungi pelabuhan, ya kan? Sekarang berada di tepi pantai Toronipa. Kita lagi ngabuburit, nungguin buka puasa. Ya sebentar lagi ya Pak ya. Ini anginnya sepoi-sepoi. Ini kalau misalnya sore-sore gini emang rame Ya anak-anak. memang ini ramai kalau sudah menjelang berbuka. Ini anak-anak pada main di sekitar pantai, ya, menghabiskan waktu untuk berbuka. Kalau yang nyebrang pulau itu adalah Bokori ya? Di sana ya, di sana itu ada Pulau Bokori sebelah sana. Oke. Dan kita punya Saponda. Di sini juga Saponda. Saponda. Ya, itu sana ada Saponda luar. Nah, namanya. itu? Ya. Oh, itu berapa lama kalau misalnya mau ke Saponda? Kalau dari sini kita setengah jam. Oh, setengah jam. Mau ya kapan-kapan ke Saponda luar itu, karena kalau Ya. misalnya ke sana butuh waktu kita sekitar 30 menit naik Ya. speedboat kayak gini. Kalau lihat jam sekarang, wah ini udah nggak keburu nih, setelah lagi udah mau maghrib, udah mau buka. Nggak keburu lagi ya. Iya, Kita sudah. udah kesorean. Nanti kita atur waktu lah kalau mau ke sana ya. Iya. Kan di sana ada masyarakat juga. Oh, jadi bisa kita kunjungi Bisa. ngobrol-ngobrol juga di Ya. sana. Boleh. Kalau buka puasa, tadi kan saya bilang saya mau nyobain ikan. Udah disediain belum Pak? Udah ada di villa ya. Nanti kita kan ikan yang tadi masih dilihat yang Masih masih gelepek-gelepek gelepek-gelepek. Itu saya udah bilang bawa aja ke villa ya. Oh, jadi kita nanti buka puasa di villa. Kita ke villa. Langsung aja yuk, Oke. lagi maghrib Oke. ya. Ayo. Alhamdulillah, azan maghrib nih Pak. Oke, kita bisa Kita buka puasa dulu ya. Alhamdulillah, ya. Enaknya langsung yang manis-manis nih, dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Seger Pak, dari tadi kita udah jalan-jalan, keringetan, ausnya kebayar sekarang. Apa nih enaknya kalau di sini makan apa? Oh, tadi saya bilang saya mau ikan-ikanan di sini. Nah, itu ikan yang tadi dari Pelabuhan Samudra kan, yang dijanjikan oleh Pak Syahril. Pak Saril, nah itu. Pemirsa, kalau tadi kita jalan-jalan cuma berdua aja sama Pak Sekda, kali ini di meja makan totalnya ada bertiga. Di samping saya ada Pak Beli selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Halo juga. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik, ya? sehat. Oke, tadi saya udah ngabuburit sama Pak Sekda di tepi pantai Toronipa. Suka di sana? Suka, oke lah buat Masyarakatnya ramah-ramah juga ya. ramah-ramah juga, tadi juga banyak yang ngabuburit di sana. Iya. Berenang-berenang saya pengen tapi malas ganti bajunya. Pak, kalau kita ngomongin, saya ngobrol boleh Pak ya? Sambil ngobrol ya. So, kita ngobrolin masalah pariwisata di Sulawesi Tenggara gitu ya. Selain tadi saya berkunjung jalan-jalan ngabuburit di Toronipa, selain itu apa pariwisata di sini yang sedang dikembangkan atau yang bisa kita eksplor lagi lah? Kalau pariwisata di Sulawesi Tenggara yang menjadi andalan kan Wakatobi ya. Kebetulan dia masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas oleh pemerintah pusat. Dan saat ini juga pemerintah provinsi tengah mengembangkan 7 destinasi wisata prioritas untuk penyangga Wakatobi. Oh. Nah, salah satunya itu adalah Poros Wisata, Kendari, Toronipa, dan Labengki. Labengki, ini saya pernah baca-baca juga, itu bagus banget, itu kayak Raja Empatnya
Sulawesi Tenggara? Kalau buat saya sih lebih keren dari Raja Ampat. Oh ya. Iya. Saya harus ke sana dong. Harus. Kapan? Oh, ya. Nanti kita pergi bareng. Ayo mau. Berapa lama ke Labengki? Kalau ke Labengki dari sini paling kita naik speed 1,5 jam. Udah sampai di sana. Kalau Labengki itu masuknya di Konawe Utara, benar nggak? Di Konawe Utara. Kalau dari Pak Sekda, Pak, harapan kedepannya untuk Sulawesi Tenggara seperti apa? Atau mungkin pesan-pesan untuk masyarakat lah? Ya, memang potensi yang paling mungkin untuk digali bagi Sultra ke depan itu sektor pariwisata. Ya. Oleh karena itu pemerintah perlu melibatkan masyarakat ya, karena mengembangkan pariwisata itu tidak bisa hanya dari sisi investor misalnya ya, tetapi harus ada daya dukung. Daya dukungnya itu ya dengan melibatkan masyarakat ya. Ya, saya setuju. Jadi kita sama-sama, pesan Bapak juga sama-sama kita menjaga kebersihan dari kawasan wisata di Sulawesi Tenggara ini. Kita juga berharap juga pertumbuhan ekonomi juga semakin baik di sini. Itu pasti karena semua ada berkembang. multi-flag effect ya dari pengembangan wisata. Ya. Pasti tumbuh juga usaha-usaha kecil yang lain. Iya, ya, kita sama-sama berharap ya pariwisatanya berkembang, lalu juga perekonomian juga membaik. Tadi kita juga udah ngomong inflasi dan lain juga bisa terkendali. Intinya adalah kalau Anda jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk mengunjungi semua destinasi wisata di sini. Tidak hanya bisa 1 hari, tapi bisa sampai 2-3 minggu katanya saking banyaknya. Oke, baiklah. Sekarang sudah waktu kita buka puasa, gitu ya Pak ya. Kita mau lanjut untuk buka puasa, lanjut makan dulu sebelum kita sholat maghrib. Itulah keseharian kami. Tadi kita udah jalan-jalan sama Pak Sekda, udah kemana-mana, ngobrol-ngobrol. Juga terima kasih kepada Pak Belly untuk waktunya hari ini. Jadi tidak terasa, saatnya sekarang saya Permatasari Harahap pamit. Sampai jumpa di VVIP Spesial Ramadan berikutnya. Yuk, tangan silakan.